Halo konco album sastra Jawa wonten ing kalodhangan menika album sastra Jawa Sonjo wonten ing dalemipun Bu Ngatila SPD. Ya. Nggih, salam rahayu Ibu. Nggih, salam rahayu nggih Mas Afang. Terima kasih sampun kersa rawuh wonten gubuk kula. Wah. Mugi-mugi saged anenipun pasederekan. Ya, wonten nuwun. Ini luar biasa saestu kanca-kanca amargi Bu Ngatila menika luar biasanipun kathah nyerat wonten ing majalah Basa Jawi, lajeng nyerat wonten ing napa malih Bu? KR. Wonten KR Mekarsari nggih. Mekarsari. Lajeng wonten majalah Mametri. Majalah Muhammadiyah Mentari. Nggih, lajeng ugi wonten napa? Niku. Harjo nate nggih, Tribun nate juga. Yang paling sering niku ten Joko Lodang. Wonten Joko Lodang. Nggih, menika asring sangat dipun muat nggih. Nah, ini dia. Nah, kanca-kanca penasaran sosok Ngatila SPD yang sudah berada di hadapan kita bersama kita album sastra Jawa adalah Bunga. Wah, ini adalah sapaan akrab dari beliau Bu Ngatila SPD. Nah, saat dari pun nyerat Jawi Bu, mungkin bisa diceritakan cariosaken pengalaman pertama kali nyerat menika napa langsung nyerat Jawi napa nyerat catatan cinta rumiyin. Kula menika wiwit alit menika asring dipun jaki bapak kula nonton wayang kulit. Nah, niku dados kula remen basa Jawi niku wiwit alit. Lah lajeng nalika SD niku kula hobi membaca. Membaca itu saya baca itu sambil napa nggih angon wedhus. Angon wedhus. Numpak wedhus niku. Mboten angon. Oh, wedhus niku sing alit nggih. Kula bayangane numpak kebo niku. Angon wedhus niku saya setiap hari habis satu buku cerita kan. Iya, terus akhirnya saya kan jadi suka menulis juga. Tapi waktu itu masih SD, itu kan yang namanya kertas SD-nya saya itu tahun 70-an ya. Iya, kertas itu masih barang apa ya istilah hanya untuk sekolah. Makanya saya kadang nulisnya pakai daun itu loh Mas, daun pisang itu ditulisi pakai apa? Biting. Nah, terus temannya tak suruh membaca. Dibaca, tulisanku apik apa ora? Wah, yo apik. Cuma gitu aja kadang ngoten niku terus setiap saya nulis ngoten niku. Terus saya itu penulis lontar daun pisang. Genre media baru dalam penulisan sastra. Iya, dulunya itu awalnya nulisnya sok ngoten niku. Lajeng kanca-kancaku iki seneng nulis, mbok ditulis ning kertas. Lah kertasnya kan dienggo sekolah gitu. Akhirnya ya setelah sekolah ajar-ajar nulis. Nalikanipun SMP menika teng Mading. Di kertasnya ditumbaske Pak Guru, terus Pak Ali Partija waktu itu nggih. Nah, terus di Mading teng Mading kok dadi alem api terus sampai SMA. Ketika SMA niku pertama kali tulisan saya dimuat masa kini. Nah, kan karena waktu itu guru saya itu guru IPS itu sambil kerja di koran masa kini. Itu terus tulisan saya dicangking, kebetulan dimuat. Wah, Mas bangganya luar biasa. Teman-teman terus minta ditraktir padahal apa honornya hanya sedikit, tapi kita hatinya itu yang seneng banget. Seneng banget. Amargine zaman rumiyin publisitas dapat dipublish ke media massa. Napa judule? Bagus banget ya. Nggih, judule gaya lho niku. Judule Suratku Menyasar Pak Guru. Udah. Jadi bagus itu waktu itu seperti itu. Terus akhirnya setelah saya bekerja itu tetap saya sering nulis, tapi nggak tahu media apa yang harus saya salurkan bakat saya itu. Hobi saya bukan bakat, hobi saya nulis itu. Tapi tak terus akhirnya saya menulis autobiografi. Ya itu akhirnya
hobi nulis-nulis. Akhirnya pas sudah bekerja di MGMP IPA, saya guru IPA Mas, bukan guru bahasa. Guru IPA. Guru IPA, ya. Jadi pas MGMP IPA itu ada brosur apa itu untuk lomba ke Pusbuk Jakarta. Teman saya, kowe sing suka nulis, ayo nulis. Nulis apa? Ya sak tulismu gitu. Aku nek nulis pelajaran rong iso. Merasa nulis pelajaran sak tulismu gitu. Namanya Pak Rudi, sekarang jadi pengawas Dinas Pendidikan, itu memberi semangat ke saya, Pak Rudi Darmawan itu. Terus akhirnya saya nulis, berapa halaman Pak Rudi? 60. Wah, kok oke banget. Akhirnya ternyata saya dalam 9 hari malah dapat 80 halaman. Nah, saya nggak tahu, terus 3 bulan kemudian diumumkan, alhamdulillah saya ikut jadi pemenang. Nah, pemenangnya belum tahu pemenang berapa, nggak tahu. Ternyata itu dipanggil ke Jakarta, ke Dinas Pendidikan Nasional, Kementerian. Kementerian Pendidikan Nasional, dipanggil mereka-mereka yang juara sebanyak 54. Jadi puisi juara 1, 2, 3 tingkat SD, SMP, SMA. Terus saya termasuk fiksi juara 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 SD, SMP, SMA. Tapi kemudian di sana itu baru ditentukan kamu juara berapa, itu dites. Jadi kita di istilahnya dulu dipanggil ke Jakarta itu untuk karantina. Nah, di karantina seminggu itu ternyata kita dites itu tak kira tes iki angel, ternyata ki cuma ditanya jenengan gawe tulisan kuwi pirang dino, le menulis bagaimana apanya imajinasi Anda. Lah saya juga cerita waktu itu, karena waktu itu saya belum pakai yang namanya laptop, itu masih intinya saya belum berani, sudah punya tapi untuk anak saya. Nah, akhirnya saya punya hobi nulis, tak tulis pakai tangan, pakai buku besar itu. Terus tak lebokke di rentalan. Nah, gitu, di rentalan, terus di CD, kemudian dikirim ke Jakarta. Alhamdulillah, saya dalam karantina itu, ditanya-tanya ujiannya itu, ternyata alhamdulillah saya juara 1 untuk tingkat tingkat nasional. Dan banget ini. Iya, saya heran, saya tuh keluar itu kok terus ada yang nyalamin saya, padahal saya nggak ngerti. Ternyata Titi Said itu. Apa? Saya nggak ngerti. Kamu tulisan bagus banget. Ini siapa? Ibu siapa? Aku Titi Said. Aduh, ya ini siapa? Saya kan nggak ngerti. Ternyata beliau itu ketua Parvi, ketua Parvi Indonesia waktu itu. Terus Pak Triman itu juga juara 1 tapi tingkat SMP kalau nggak salah. Jadi saya ketemu dengan Pak Triman itu. Ini judulnya nih, gaya atau judulnya menantang sang panelis. Nah, saya sendiri menulis judulnya itu. Iya. Ini cerita remaja. Jadi untuk level SMA. Waktu itu presidennya Pak SBY. Jadi kita sempat ketemu Pak SBY. Mantap, langsung presentasi di hadapan presiden. Ini kok cover pun sangat banget menantang. Beli-belian. Nah, ini yang pengalaman pertama yang sangat mengasyikkan ini, membuat novel, baru pertama nulis novel, alhamdulillah bisa juara 1 nasional. Nah, sejak itu saya jadi punya teman banyak penulis, dan dengan banyak teman penulis itu saya merasa istilah beras itu disosok, Mas. Jadi gosok-gosokan, semakin lama tambah pengalaman. Bukan tambah pintar, tambah pengalaman. Saya ingin belajar. Maka dari itu menawi jagat Jawa menurut tulisan Bu Ngatilah SPD ini sangat membanjiri Mekarsari, terima kasih dan lain-lain. Dan ini hadiahnya itu nek dulu dapat 2 motor. Berarti nek untuk sekarang kurs tahun 2020, kalau motor ya katakanlah 15 juta, 30 juta. Kurang lebih untuk konversi zaman tahun 2008 sudah 25. Sudah 25. Ya, maka 25 juta itu untuk 2 motor dulu. Waktu itu dapat.
Ya itu Mantap. saya ketemu di situ, ketemu Pak pertama Triman. kali Ya. berolah Ya. tulisan. Akhirnya saya ketemu banyak para penulis. Akhirnya saya karena latar belakang hidup saya itu orang Jawa, saya itu aslinya senang nulis Jawa. Nah, akhirnya saya ketemu Pak Triman Laksono, nggih, ada Pak Triman. Halo Pak Triman. Itu saya dibimbing, tapi bimbingannya lewat HP saja waktu itu dari jarak jauh. Bagaimana caranya ngirim, bagaimana nulis cerkak di KR, bagaimana nulis adiluhung, bagaimana nulis cernak, geguritan dan sebagainya. Akhirnya dibimbing Pak Triman. Dan akhirnya saya pernah ke sana satu kali, aku minta dibimbing nih. Wah, jenengan kejane wis ono, cuman belum lernya ke sana. Akhirnya sejak itu saya mulai rajin nulis bahasa Jawa. Itu tahun 2009 udah rajin nulis. Tahun 2010, akhir 2010 saya nulis bahasa Jawa, cerkak bahasa Jawa. Awal 2011 dimuat di KR Mekarsari. Ya, Mekarsari. Halo, selamat Mekarsari. Setelah itu langsung karya Ibu Setelah itu terus membanjiri Mekarsari. Terus sempat saben buka nih, wah ngatilah keluar ganti masalah ngatilah SPD muncul lagi. Iya, alhamdulillah ini nggak tahu. Saya kadang gini, itu hobi yang membawa rezeki ya. Padahal kan kadang ada teman saya yang bilang, lah kamu itu guripa ngerusui jurusan bahasa. Tapi saya pernah dengar dari Bu Titi Said itu, sastra itu bukan miliknya guru bahasa, tetapi milik universal. Ya, jadi sastra itu milik semua. Jadi jangan malu guru IPA, guru matematika ke sastra, jangan malu. Gitu. Jadi kita, iya memang sastra itu kan istilah menyangkut segala aspek kehidupan kita. Jadi tidak hanya bahasa, tidak hanya, bahkan geguritan saya itu tetap isinya tentang keipaan. Jadi IPA yang saya baca sebagai kalimat Allah yang memberikan pelajaran ke kita. Ya, misalnya ada padasan tahu? Padasan untuk wudhu itu toh, itu isinya kan, padasan itu kan isinya air. Air itu kan lambang kehidupan. Tetapi justru yang disentor ke sana, yang disiram malah yang jauh dari padasan. Nah, itu kan falsafah juga. Oke. Jadi begitu. Luar biasa. Akhirnya saya juga senangnya nulis adiluhung. Oh, wah, ini kita di sini sudah disuguhkan karya-karya Bu Natila yang sempat istilahnya terkliping. Nah, ada dua ya, ini clipping buat tebal clipping untuk kenang-kenangan. Coba Bu bisa kita tonton nggih. Ini dua bendel clipping saking Bu Natila. Oh, samanya SMP Muhammadiyah 6 Jawa Jakarta. Ngaston pun nonton video guru IPA. Guru IPA. Oh, dados nek SMP IPA ngeten nggih mboten apa fisika biologi mboten. IPA sak menika sama IPA. Mungkin zamanku nggih. Zaman suwe. Nah, kula rumiyin penasaran banget ya. Saben buka Mekarsari menika ingkang muncul ngatilah SPD. Apa ngatilah SPD? Wonge kaya ngopo. Nah, pada akhirnya wonten ing dinten menika saged sowan sonjo Ibu. Sangat. Ya, wah ini piagam penghargaan. Ya, pemenang 1 fiksi SMA. Ini yang menantang sang penulis tadi. Iya. Ini yang malam 1 Muharram tuh cerkak juara 1 untuk ini yang pertama, Nyebul Merapi Kepaten Obor. Mlebet wonten ing Mekarsari, judulipun cerkak Nyebul Merapi Kepaten Obong dening Ngatilah SPD Kepaten Obor. Nah, itu kadang-kadang segala sesuatu menjadi inspirasi. Pas harga lombok mahal, saya ini pedes rasane, pedes regane. Endak to, Mas. Cerkak ugi nggih. Terus
ingkang napa nyebul Merapi menika tahun pinten Bu? 2011 kali 2011 16 Januari Minggu Wage. Pertama kali ingkang sepisanan Bung Adilah mlebet wonten ing majalah Mekarsari. Kanthi cerkak kalau wau judulipun nyebul Merapi Kabupaten Obor. Niki mesti bahas Gunung Merapi. Gunung Merapi pas Jeblok. jeblok ya. Oh Iya. nggih, jebloke tahun kali 10. Oh nggih kali 2010 Nah, ini kan niki Januari pun toh. terbitaken. Iya, November 2010. Ya langsung Lombok Larang ya. Ibu-ibu ya, istilah ibu-ibu ya janganan Lombok sayur ya. Lombok Larang ya dadi cerkak. Ini kan waktu itu rego Lombok itu sekilo 150. 150. Nah, ini kan Waduh. bakul apa itu bakul bakso apa Iya. Malang itu loh. Nah, ini ternyata nggak tahu kalau Lombok mahal sama anak-anak letak-letak bangkrut. Bakulnya ini makannya kasihan digambarin ilustrasinya gitu. Kalau kita nek bakul baksone terus langsung naik haji. Oh, Lombok mahal. Oh, bakul Lombok nggih mulai sing anu. Nggih, niki kan bakul baksone sing tekor karena Ngangkat, jualan di sekolah anak-anak ngambilnya sak penake. Nah, tekor. Nah, niki. Ternyata sosok Bunga juga ugi nyerat Cerita. cerita anak wonten ing minggu pagi. Niki nggih Mekarsari. Hari Minggu. Nggih. Hari Minggu wonten ing Mekarsari Kedaulatan nggih. Rakyat nggih. Kawankus. Nggih. Awis-awis lho Bu menika ingkang Niki juga cerita anak. nyerat Oh, Kawanku. cerita anak. Nggih. Pemungut Kulit kulit pisang. pisang. Nah, terus mungkin cerita anak di majalah itu ditulis oleh anak itu ya sudah biasa ya karena mereka berada di dunianya terus menulis dunianya. Ini ternyata ini Bunga mencoba menarik jauh ke Iya. belakang, Harus apa ya? Flashback ke menyelami belakang. dunia anak-anak Iya. terus mencoba menulis. Ternyata ya masuk. Ternyata kenapa Bu istilahnya kembali ke masa lalu ini? Ini ceritanya itu ada anak sekolah itu suka menguti kulit pisang. Ternyata yang menguti itu dulu punya cerita ibunya itu hamil kepleset kulit pisang. Akhirnya meninggal saat melahirkan anak itu jatuh terus ibunya melahirkan jadilah anak itu. Jadi anak itu seolah-olah aku ingin menyelamatkan seseorang seperti aku menyelamatkan ibuku, tapi ibuku sudah duluan meninggal. Jadi begitu. Jadi kadang temennya awal-awalnya teman-temannya itu dikirain anak mau ngambil kulit pisang itu untuk apa, tapi ini yang dua itu detektif diselidiki ngapain dia kok ambilin kulit pisang. Ternyata setelah sampai di rumah dibuang di tempat sampah supaya tidak mencelakai orang seperti itu. Jadi mungkin mengenanya di situ. Lu ngantos merinding loh. Ya, jadi Itu, nggih. anak ini lahir namun Lahirnya itu ibunya jadi meninggal nggih, karena jadi kepleset ibunya kulit itu pisang. kepleset kulit pisang karena mungkin jatuh terus melahirkan karena pas Oh, nggih. hamil tua gitu. Terus anaknya tuh diceritain si Mbak cerita sama teman-temannya. Ya, luar biasa, syarat dengan nilai-nilai moral. Intinya buanglah buanglah sampah pada tempatnya. Iya, demi keselamatan semuanya. Nah, ini kekuatan istilahnya kekuatan time travel dari Bu Ngatilah ini sangat-sangat diperlukan untuk membuat cerita anak. Jadi umur sudah bukan anak-anak lagi, ngaten Ibu. Nenek-nenek. Namanya Mbah Gu. Namun menulis cerita anak, dunia anak dan masih laku. Nah, maksudnya ngapunten masih laku. Tetap diterima oleh redaksi bahwa wah ini dunia anak ya seperti ini. Masih masuk gitu. Lanjut ke karya-karya
bunga sanesipun. Bunga Mekarsari. Oh, ingkang kathah panjenengan mlebeten Mekarsari. Niki ya anak tuh, anak-anak. Wah, niki wonten sing mboten Mekarsari. Ya, ini yang dari Tribun. Oh, iya Tribun. Dari Tribun. Jadi Heeh. apa itu citizen journalism. Citizen Laporan itu. Heeh. Oh, mau cepat ugi nih. Ya. Ari Guru Sekar Kambo. Ya, gambar. Terakhir wingi nggih maca pati dimuat. Ini wonten kidung tercampung di bumi Polo Temanggung. Menika ugi salah satunggiling karya saking Bunga Tila ingkang ngawujud buku wonten 3 buku novel terakhir, Bu. Ya, ini baru kemarin ini pas pandemi ini. Oh iya. Niki ceritanipun bab napa, Bu? Masih segelan. Saya menceritakan tentang itu loh. Kerugian penduduk Kedu karena masa pas panen itu di daerah situ ada terjadi proses penangkapan teroris Nurdin Emtop waktu itu. Sehingga mungkin apa ya, saya menceritakannya tidak fokus ke Nurdinnya karena memang itu bukan kewenangan saya nggih. Saya menceritakan dari sisi masyarakat setempat yang merasa dirugikan karena seharusnya sudah panen tembakau. Temanggung kan kota tembakau. Nah, itu ternyata tembakau yang sudah mau dipanen itu rusak. Rusak kenapa? Karena banyak penonton itu pada merusak tanaman itu, injek-injek dan sebagainya, sehingga di situ terjadi itu. Kemudian ada seorang pemuda yang dari Wonosobo waktu itu sedang belanja elektronik di Jogja. Dia akan pulang itu tercegat penangkapan itu, sehingga dia turun karena dia si pemuda ini bondan ini tertarik. Dia itu mempunyai sifat jiwa apa ya istilahnya, suka nyatat sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi dicatatnya. Si bondan ini turun di Kedu, padahal seharusnya pulang di Wonosobo. Nah, turun di Kedu, dia akhirnya nyusup ke daerah-daerah apa istilahnya, di kampung-kampung dekat itu, dekat penangkapan Nurdin Emtop itu. Dia juga ikut ke sana, ikut nonton bersama seseorang yang menolong dia, namanya Mat Rokim. Ya, Mat Rokim menolong bondan itu. Akhirnya bondan bermalam di tempatnya Mat Rokim, dan bondan itu mendapat wejangan-wejangan pelajaran, istilahnya apa nggih? Piwulang urip. Artinya di sana Mat Rokim saya tokohkan sebagai tokoh kejawen yang ya apa ya, dengan logat Temanggung. Jadi mereka ngajari si bondan itu dengan segala macam cara-cara kehidupan, cara-cara hidup. Karena si Mbah Mat Rokim itu melihat si bondan itu kelihatan dari fisiknya itu memang dari keluarga orang berada, memang benar-benar dari keluarga orang berada yang rumahnya di Wonosobo. Jadi waktu itu bondan itu dalam perjalanan pulang tidak jadi pulang, itu di keluarganya menjadi bingung. Kenapa? Karena harusnya dia pulang. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena di tempatnya Mbah Mat Rokim tidak ada listrik, sehingga HP-nya itu tidak aktif. Dan akhirnya terjadi apa nggih istilahnya, terjadi semacam kejadian-kejadian yang luar biasa terhadap bondan waktu nonton itu. Bondan itu semacam pingsan gitu loh. Sehingga bondan harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya diantar pulang ke rumah sakitnya itu di arah ke Wonosobo. Di sana ternyata ketemu simbahnya juga sedang dirawat di rumah sakit. Simbahnya meninggal. Sehingga padahal bondan itu anak emasnya simbah. Jadi bondan merasa dosa sampai simbah yang sangat menyayangi dia meninggal tidak
istilahnya orang Jawa orang nungkuli gitu. Nggih. Jadi yang ini Sangat mengharukan. iya. Ini dicetak ini pas pandemi, nggih, Ya. pas pandemi. Kemudian nanti akan kami sampaikan, akan kami sumbangkan juga ke tempat saya mengajar dulu di Temanggung, di SMP Muhammadiyah 3 Nadirjo, daerah penghasil tembakau, penghasil kopi. Maka di sini kan Temanggung itu bumi pala, Ya. bumi pala dari sana itu daerah penghasil bumi yang ada apa ya, tembakau, kopi, terus coklat, vanili, itu jadi di sana penghasilan seperti itu. Saya Luar senang biasa. sekali di sana dulu. Didedikasikan untuk teman-teman bunga yang berada Iya. di Temanggung. Semoga bermanfaat itu Iya. di Terima kasih dibaca, sekali saya nggih. mendapat inspirasi dari sana. inspirasinya dari sana. Iya, ini saya tulis sudah lama, tetapi baru saya cetak sekarang. Karena masa pandemi, saya pikir saya harus Ya. apa ya? Saya ngisi kegiatan saya, akhirnya saya kumpulkan, akhirnya ini terbentuk ini, tercetak ini. Ya, Dan masa pandemi gini kan untuk menjaga untuk orang tetap berada di rumah itu membaca buku. ya ini harapan Iya. saya biar anak-anak atau siapapun yang merasa jenuh, bacalah buku-buku macam ini. Karena membaca itu benar-benar sesuai slogan perpustakaan itu, membaca adalah jendela dunia. Jadi bisa kita dengan Betul, membaca betul, kita bisa. Iya. Dan saya lebih senang itu membaca itu bukan membaca di layar, tapi lebih senang membaca di buku. Kenapa? Adem, ya. Karena mata kita itu cepat lelah kalau membaca di layar. Saya bukan promosi buku saya saja, tapi memang Tapi betul itu. iya, ya. kalau membaca di Lelah. layar itu kalau saya cepat lelah, jadi cepat pusing Iya. gitu loh. Karena sinarnya kan langsung ya. Iya. Waduh, ini cerita sinarnya langsung dari layar. Iya. Tapi kalau membaca buku kan sinarnya itu pantulan. Jadi dari Di sumber sisi lain cahaya gini. pantulan jadi adem. Di sisi lain gini Mas, kalau saya pribadi nih, lebih nyantel membaca buku daripada membaca di. Kenapa ya? Nah, mungkin Ya. ada orang lain juga gitu. Kelebihan kalau membaca buku, nah dia tidak butuh baterai. Jadi mau dibawa kemana-mana, Iya. bukunya simpel ukuran Kalau telapak lupa bisa tangan, dibuka iya. lagi gampang. Buka lagi. Nah, kalau pakai nopo gadget, pakai gawai, HP gitu kan kan ibu ya. Nanti kalau baterainya entek ya wes. Nah, Wah, padahal ada ketergantungan. setelah pengen membaca sampai selesai. Itu ini sudah publish nggak Bu ya? Sudah publish. Monggo bisa Sudah terjual. Ya, sudah terjual. Berapa Bu info terakhir Bu? Eh, Rahasia. Berarti oke banget ini. Ya, pokoknya kita doakan selalu Bunga selalu menulis, Iya. sukses dengan tulisannya, menginspirasi, memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan kita. ya. Itu Konco Album Sastra Jawa. Terima kasih. Salam Rahayu. Ya, assalamualaikum.